Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata aini. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan akhwat, saudara-saudari, mahasiswa mahasiswi, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Allah memperkenankan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita sampai pada pertengahan bab. Semua bab yang ada dalam kitab ini ada 56 bab, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke 27. Insyaallah kita akan sampai pada bab 33, dari 27 sampai 33. Kita masuk pada Maja'a fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab tentang sifat cuci tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Di dalam bab ini musannif Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan lafaz wudu, ya. Kan tetapi nanti perlu difahami lafaz wudu dalam hadis-hadis yang dirangkum oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini tidak hanya berarti wudu secara syar'i yang syarat dan ketentuannya rangkaiannya sebagaimana kita wudu sebelum sholat, tapi juga wudu secara bahasa. Wudu secara bahasa ya cuci tangan saja, yang penting intinya adalah membersihkan tangan agar lebih bersih begitu. Kita akan mencoba melihat bagaimana cara Nabi SAW mengajari kita beradab membersihkan tangan sebelum beliau SAW memulai makan. Itu di situ. Kita masuk dulu pada hadis yang pertama, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i fa qurriba ilaihi ta'am. Nabi baru saja keluar dari kamar mandi, lalu setelah itu Nabi didekatkan kepada beliau ini makanan. Faqalu ala na'tika bi wudu'in. Lalu orang-orang yang bersama Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah kami harus menyiapkan air untuk berwudu untuk engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk wudu ketika aku hendak mendirikan sholat. Berarti ini menunjukkan bahwa wudu dalam lafaz hadis ini adalah wudu secara syar'i. Jadi Rasulullah mengatakan tidak perlu wudu kalau makan. Yang wudu itu hanya ketika sholat saja. Ya. Dalam hadis yang lain hampir sama konteksnya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaib fa utiya bi ta'am. Sama, Rasulullah selesai dari buang air, kemudian Rasulullah SAW disiapkan untuk beliau ini makanan. Faqila lahu ala tatawaddo ya Rasulullah, apakah engkau hendak wudu ya Rasulullah?
maka Rasulullah bersabda, aku sholli fa'atawaddo, apakah aku hendak sholat sehingga aku harus berwudu? Seperti itu ya. Dari dua hadis ini dapat disimpulkan bahwa ketika seorang hendak makan, dia tidak perlu berwudu secara syar'i ya. Berwudu secara syar'i Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq ya, sampai akhir ayat itu ya. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah tanganmu, basuhlah wajahmu, tanganmu, terus kepalamu, baru kakimu, itu ya. Nah, di situ juga menjadi anggota wajib wudu ada 4. Dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu itu 6. 1 niat untuk mengangkat hadas, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala atau sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, baru yang keenam tartib. Tartib itu harus urut ya. Jadi kalau 6 itu terpenuhi maka sah wudunya ya. Sah wudunya, tapi bukan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna ya sebagaimana yang kita sudah pahami tentang wudu ini, dan bukan waktunya kita membahas tentang wudu. Lah itu yang disebut dengan wudu syar'i ya. Adapun di dalam hadis itu maksudnya demikian. Tapi nanti ada redaksi-redaksi hadis yang lain menggunakan istilah wudu, tapi yang dimaksud Rasulullah wudu secara bahasa. Misalnya dari Salman, sahabat Salman, ketika sahabat Salman ini berkata kepada Nabi SAW, qara'tu fi Taurati anna barakata ta'ami al-wudu ba'dahu. Rasulullah, aku pernah membaca kitab Taurat bahwa barokahnya makanan itu ada pada wudu setelah makan. Fadzakartu dzalika lin-nabi, aku sebutkan itu kepada Nabi, fa akhbartuhu ya, bima qara'tu fit Taurat, aku sebutkan juga apa yang aku baca di dalam Taurat. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkomentar sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Berkahnya makanan itu ada di wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Nah, dalam hadis ini wudu yang dimaksud bukan wudu secara wudu secara syar'i, tapi wudu secara lughawi, secara bahasa, yaitu apa? Membersihkan tangan dari kotoran-kotoran sehingga ketika makan itu kotoran yang ada di tangan tidak bercampur di makanan. Ya, jadi kalau dalam Taurat itu sunnah mencuci tangan itu setelah makan. Tapi kalau di dalam ajaran Islam, sunnah mencuci tangan, sunnah barokah makanan itu ada di sebelum makan dan setelah makan, itu dengan mencuci tangan. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita SAW memiliki atau mengajarkan kepada kita sunnah, kalau mau makan, ya, kalau mau makan, cuci tangan dulu sebelum. Lalu setelah makan kita juga disunnahkan untuk cuci tangan, dan disitulah ada keberkahan ya, ada keberkahan. Nah, dimaksud keberkahan makanan itu apa? Ini maksud keberkahan makanan itu ya ketika kita makan, makanan yang kita makan betul-betul bisa menambah energi kita dalam ketaatan, bisa menjauhkan kita dari mara bahaya, dari penyakit yang akhirnya bisa menjadikan kita jadi malas beribadah gara-gara kita sakit dan sebagainya. Jadi keberkahan makanan ada di situ. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu untuk bab sifat mencuci tangan Nabi ketika makan. Bab ke-28, muallif Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan tentang babu maja'a fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da ma yafrugu minhu. Bab tentang apa yang dipanjatkan Rasulullah SAW sebelum makan dan setelah makan. Ya, doa apa yang dipanjatkan Rasulullah sebelum makan dan setelah makan. Dalam bab ini muallif atau musannif rahimahullah taala Imam At-Tirmidzi menyebutkan beberapa hadis juga apa saja yang dibaca Rasulullah ketika makan. Di antara hadis yang masyhur adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari.
Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pernah berkata, kunna inda Nabi yawman. Suatu hari kami bersama Nabi SAW. Wa qurriba ilaihi ta'aman. Lalu didekatkan di hadapan beliau ini makanan. Falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna. Aku tidak pernah melihat ada makanan yang berkahnya sangat besar ketika awal kali dihidangkan. Pertama kali dihidangkan, ya. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang yang sangat teliti dalam masalah makanan dan dalam masalah hal-hal yang lain. Dia seorang yang cermat. Wala aqalla barakatan fi akhiri. Tapi aku tidak pernah mendapatkan makanan yang berkahnya itu sedikit sekali setelah selesai dimakan. Jadi di awal berkahnya besar, tapi di akhir itu kok berkahnya tidak banyak. Faqulna ya Rasulullah kaifa hada? Ya Rasulullah kaifa hada? Ya Rasulullah, kok begini makanan kita ini ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, inna dzakarna smallahi hina akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Ya, sesungguhnya kita sebelum makan tadi sudah bismillah. Kemudian duduklah orang yang ikut makan bersama kita dan tidak bismillah. Ya. Dan dia ikut makan bersama kita, maka setan pun nimbrung ikut makan bersama kita. Makanya kok kayak keberkahannya hilang, ya. Keberkahan hilang ini bisa dirasakan oleh Abu Ayyub, kata para ulama, karena Abu Ayyub merasakan ada yang kurang dalam makanan ini, ya. Ketika pertama kali disajikan, wah makanannya banyak, orangnya juga banyak. Ketika dimakan kok ada yang kurang, ya. Ada yang kurang di sini. Memang kalau di dalam syarahnya dijelaskan, Abu Ayyub ini merasa ada yang kurang, entah ketika habis makan kok nggak merasa kenyang, atau ketika habis makan itu justru menjadikan orang itu jadi lemes, jadi kekenyangan atau yang lain. Itu juga bagian hilangnya keberkahannya. Jadi kalau kita makan kekenyangan, itu mungkin bisa jadi kita malah belum bismillah, atau pas menyelesaikannya enggak alhamdulillah gitu ya. Nah, Abu Ayyub sangat mulahid, sangat teliti dalam masalah ini, sehingga menceritakannya kepada Rasulullah. Ternyata sebabnya apa? Sebabnya ada di antara kita ini yang tidak bismillah, sehingga setan pun makan bersamanya, ya. Jadi ada yang kurang karena dimakan sama setan. Dan ini hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau ada makanan kita makan bareng setan, itu ya real terjadi apa adanya, karena memang Rasulullah SAW bersabda demikian, ya. Ini seiring dengan hadis dalam Sahih Muslim, di mana sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Ketika seorang masuk ke dalam rumahnya kemudian mengingat Allah, ya, mengingat Allah, masuk rumah dia menyebut nama Allah, kemudian ketika makan dia juga menyebut nama Allah. Jadi ini penting untuk diperhatikan bahwa doa mengingat Allah itu bukan hanya ketika keluar rumah, masuk rumah juga harus bismillah. Keluar bismillah tawakkaltu ala Allah, masuk bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Jadi ini harus diperhatikan, ya. Jadi kita minta tolong sama Allah itu bukan hanya ketika keluar rumah, ketika masuk rumah pun kita juga harus minta tolong kepada Allah, karena kadang-kala seringkali urusan dalam rumah itu lebih pelik dan membutuhkan banyak tenaga daripada urusan di luar rumah. Makanya masuknya pun kita disuruh bismillah. Nah, kata Rasulullah, jika seseorang masuk rumahnya menyebut nama Allah, dan ketika makan dia menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, la mabita lakum wala asya, wah tidak ada tempat tidur buat kita malam ini, tidak ada juga makan malam buat kita malam ini, kata setan kepada teman-temannya. Fa dakhala wa lam yadhkurillah, kalau dia masuk rumah belum menyebut nama Allah ketika makan dan ketika masuk, maka syaitan akan berkata, asyaitanu adraktumul mabit fa idza lam yadhkurullah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian dapat tempat tidur malam ini, dan kalau kita lupa tidak bismillah ketika makan,
setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian dapat makan malam hari ini. Jadi setan nimbrung makan bersama makanan kita. Ya, nah ini yang berbahaya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan hadis yang hampir serupa, ya, dari sahabat Hudzaifah. Ya, ini hadis yang masyhur juga. Kalau kita pernah dengar hadis ini, kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda Rasulullah SAW. Ini adabnya para sahabat ya. Kami kalau lagi makan bersama Rasulullah, makan bareng, kami tidak akan mengambil makanan sampai Rasulullah mengambil makanan dulu. Nah, ini adab seorang guru, murid kepada gurunya ya. Jadi kalau gurunya belum ngambil makanan, jangan sekali-kali ngambil makanan dulu. Ini diajarkan oleh para sahabat. Fayadhu ayadahu, sampai akhirnya Rasulullah mengambil makanan. Fa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Ya, kemudian suatu hari kami menghidangkan makanan di hadapan Nabi SAW. Kami tidak berani ngambil. Faja'a jariyatun ka'annaha tudfah. Ya, terus datang seorang budak wanita ngambil makanan. Ya, fadhahabat litadha yadaha fi ta'am, ngambil makanan. Fa akhadha Rasulullah biyadiha, lalu Rasulullah menahan makanannya. Terus ada seorang Arabi, seorang Badui juga menimbrung, ya. Yudfa fa akhadha biyadihi, ya. Kemudian dia membentangkan tangannya dan mengambil makanan itu, terus ditahan sama Rasulullah SAW juga. Ya, jadi memang dulu orang-orang Arab itu punya kebiasaan sampai sekarang, bahkan ya sampai sekarang. Kalau untuk umroh Ramadan biasanya nanti kalau kita pas buka gitu ya, orang Indonesia tiba-tiba ada yang nimbrung ya, ikut makan sama kita ya, kayak gitu ya. Jadi ini dulu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah menahan, terus Rasulullah bersabda, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara Rasulullah alaihi. Sesungguhnya setan baru saja ikut campur untuk makan makanan kita ini karena tidak disebutkan nama Allah di permulaan. Fa innahu jaa'a bihadhil jariyah liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha. Sesungguhnya setan baru saja datang dengan perempuan ini ya untuk ikut makan bersama kita, makanya aku tahan tangannya. Fa jaa'a bihadzal a'rabi, gagal, maka setan datang bersama Badui ini dan aku tahan dia sehingga dia tidak bisa mengambil makannya. Walladzi nafsi biyadi, ini demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma'a yadiha, sesungguhnya tangan setan bersama tangan si Badui ini dan si jariyah ini, si budak wanita ini ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa yang bisa mencegah dan menghalangi setan dari ikut makan makanan kita itu adalah apa? Adalah dengan mengucapkan nama Allah di permulaan. Ya. Selanjutnya Rasulullah juga mengajari kita dalam hadis yang lain, hadis Aisyah, idza akala ahadukum fanasi ayyudhkarallaha ta'ala. Jika salah seorang di antara kalian makan lalu lupa tidak bismillah, tidak menyebut nama Allah sebelum dia makan, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Jadi kalau kita lupa makan ya, maka kita tetap menyebut nama Allah di pertengahan dengan menyebut kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kadang kita juga sudah saking laparnya terus langsung kita makan, atau lalai atau lupa belum menyebut nama Allah, maka baca doa ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengajari kita, kalau ini sifatnya perintah, kalau tadi kan Rasulullah menjelaskan ya, kalau ada bismillah nanti setan ikut makan. Kalau ini perintah ya. Dalam suatu hari Rasulullah SAW sedang makan ya, dan bersamanya ada Umar bin Abi Salamah. Lalu Rasulullah mengatakan, udnu ya bunayya, kemarilah wahai bunayya, dekatlah kepadaku, fasammillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yali. Ya, bismillahlah kamu, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu.
Ya, ada yang apa yang ada di dekatmu. Jadi di sini Rasulullah ngajari 3 sunnah. Yang pertama kalau mau makan itu Bismillah. Lalu yang kedua Pak, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga makan dari yang paling dekat. Maka sunnah makan itu hadirin, kalau ada satu nampan atau ada satu piring, makan itu harus yang paling dekat. Para ulama mengartikan harus yang paling dekat. Kalau ini meja makan, maka yang ada di depan kita dulu, nggak usah ngerengek-ngerengek ke sana. Ya, itu satu maknanya. Makna yang kedua, kalau ini piring, ya kalau ini piring, maka ambil dari yang pinggir dulu, jangan langsung tengah, itu sunnah. Ya, jadi makan itu dari pinggir dulu baru tengah. Ya. Nah, ini juga penting untuk dibahas, jadi dimuliakan Allah, karena sebagian saudara kita mengartikan hadis ini secara literal, secara tekstual, tersurat, secara eksplisit. Banyak di antara saudara kita yang terjebak dalam kaidah yang kemarin sudah sempat kita singgung, ya. Kalau tidak sunnah berarti otomatis bid'ah, ya. Jadi teman-teman di antara saudara-saudara kita ini, ya, dan ini terjadi di lapangan, ya. Kemarin terakhir siapa jamaah ada yang cerita, Ustaz, masa saya makan, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, dibid'ahkan sama teman saya. Ya. Katanya tidak ada dalilnya cuma samillah. Samillah itu kan Bismillah, toktil, ya, tidak boleh ditambah. Kalau tambah berarti bid'ah, gitu ya. Wah, ini menarik ini, ya kan? Menarik. Bismillah, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, nyebut Allah pakai sifat dan nama Allah Asmaul Husna tambah Ar-Rahmanir-Rahim, malah bid'ah. Ya. Jadi benar enggak ini kaidah seperti ini? Jelas salah. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu, kita tidak boleh langsung mengatakan kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Ini cara berpikir yang prematur. Di sekolahnya nggak tutup. Ya. Karena yang nggak sunnah, ada kemungkinan dia tetap menjalankan perintah. Karena memahami dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak hanya literal, tidak hanya tekstual. Kadangkala ada dalil-dalil yang kontekstual, ada dalil-dalil yang implisit, ada dalil-dalil yang tersirat, tidak tersurat. Ya. Memang di sini dalil tersuratnya Rasulullah merintahkan kita samillah, sebut nama Allah, berarti Bismillah. Memang di sini dalam konteks makan. Tapi kita perlu tahu dalam memahami dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang dinamakan dalil dilalah. Jadi dalil itu dua, dalil nas itu tersurat, tekstual, memang konteks-teksnya memang bicara soal itu. Ada dalil yang tersirat, implisit, tidak langsung ke maknanya, ya, tersirat, ya, itu dinamakan dilalah. Jadi ada dalil nas, ada dalil dilalah. Nah, orang yang ketika berdoa dalam makannya Bismillahirrahmanirrahim, berarti apakah bid'ah? Tidak bisa kita serta-merta langsung mengatakan ini tidak sunnah berarti bid'ah. Karena dia ternyata juga mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, apa perintah Allah, perintah Rasulnya? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik dan mulia, maka berdoalah dengannya. Begitu kan perintahnya. Berarti ini dalil secara tersirat, tidak secara langsung, tapi ada perintahnya. Berarti apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Karena kalau bid'ah fatal, kita memuji Allah kok malah dolalah. Kalau dolalah kan finna, gitu. Ya. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finna, gitu ya. Nanti Imam Asy-Syatibi itu menjelaskan dalam kitabnya Muwafaqat itu ada dalil-dalil yang dikerjakan Allah tidak setiap waktu, yang dikerjakan Rasulullah tidak setiap waktu. Ya, misalnya, ya, Rasulullah ketika khutbah itu ndak baca pembukaannya itu ndak itu aja. Kan selama ini kita tahu Rasulullah itu khutbah pembukaannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in sampai akhirnya
inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, gitu kan. Ya. Itu ternyata itu nanti kalau kita kerjakan setiap khutbah kita pakai pembukaannya itu masuk bid'ah. Bid'ah iltizamiyah namanya. Bid'ah kita mengerjakan sesuatu yang Rasulullah tidak setiap khutbah baca itu. Ya. Nah, tapi kalau kita biasakan jadi setiap khutbah kita bacanya itu, sampai akhirnya kan sekarang orang melihat ngasih ciri-ciri kalau pembukaannya ada kullu bid'atin dhalalatin finnar, berarti golongan yang sana itu ya. Kalau yang ini golongan yang sini, begitu kan ya. Artinya terus akhirnya orang melihat bahwa golongan ini memang dia anti bid'ah, tapi membid'ahkan sesuatunya itu jadi salah kaprah karena tadi ya, kaidah yang dipakai itu kalau tidak sunnah otomatis bid'ah, gitu ya. Kalau tidak sunnah berarti otomatis bid'ah. Sampai antum kalau buka di toko buku ada buku itu ensiklopedi bid'ah, gitu. Ensiklopedi bid'ah macam-macam. Gara-gara kaidah ini itu kadang-kadang kita ini jadi takut sholawatan tadi. Padahal sholawatan itu sunnah kan, bahkan perintah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, kan. Kita diperintahkan Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, lalu yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Nah, kok nambahin satu lafaz sedikit kok langsung bid'ah? Ya. Yang benar itu ya tadi bahwa dalil itu tidak hanya dalil tersurat, ada dalil-dalil tersirat. Makanya ketika ada satu masalah baru, pertanyaannya itu bukan ini sunnah atau tidak, tapi pertanyaannya apa hukumnya? Ya. Hukumnya ini apa? Kalau pertanyaannya hukumnya apa, kan berarti carikan dalilnya. Kalau ada dalil tersiratnya berarti no problem, gitu ya. Lah kadang-kadang kita ini menemukan sesuatu baru, satu amalan baru, langsung ditanya ini sunnah atau bukan. Ya, seakan-akan itu sunnah itu yang dikerjakan Rasulullah saja, padahal tidak. Ya, sunnah itu tadi ada yang amalan-amalan tersurat langsung kayak gini bentuk hadisnya, ada amalan-amalan yang memang ada dalilnya tapi tidak langsung, ada perintahnya tapi bentuknya kan macam-macam. Ya, seperti itu. Ya. Misalnya sekarang kalau ditanya, kalau malam Id itu malam takbiran itu kan takbirnya ada yang takbir panjang ya. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsira. Apa pernah ada di zaman Rasulullah? Gak ada. Berarti kan bid'ah. Dolalah, kullu dolalatin finnar. Takbiran malah masuk neraka gitu. Ya. 10 hari terakhir di Masjidil Haram itu ada. Kalau pakai kaidah ini berarti ada bid'ah berjamaah di Masjidil Haram. Ya, Imam Sudais itu kalau sudah hari 29 terakhir kan baca surat An-Nas. Selesai surat An-Nas itu nanti pas setelah selesai rukuk sami Allahu liman hamidah kan baca doa khatam Quran. Apa pernah Rasulullah ngajari doa khatam Quran? Tidak pernah. Berarti kalau pakai kaidah tidak sunnah otomatis bid'ah, ini bid'ah. Seluruh dunia melakukan bid'ah berjamaah. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sak Masjidil Haram masuk neraka. Gitu. Jadi hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah terhadap kaidah ini. Jangan dipakai lagi. Ya. Jadi kalau ada masalah baru itu yang benar tanyakan apa hukumnya, Ustaz. Tanyakan orang yang mengamalkan ini hukumnya apa. Dia nanti akan menjelaskan dalil. Rasulullah kan juga begitu. Ketika ada masalah baru yang ditampilkan oleh sahabat, Rasulullah itu tanya dulu alasannya. Kenapa kamu melakukan ini? Pernah kan terjadi di Masjid Kuba ya, di Masjid Kuba. Tadi pagi saya bahas sama beliau di Halaqah Sanawi. Ya, di Masjid Kuba itu ada seorang imam di zaman Rasulullah. Ketika imam sholat, ya, habis Al-Fatihah bacanya mesti kulhu Al-Ikhlas. Baru setelah itu surat pilihan. Nah sampai akhirnya jamaahnya resah. Ini kok baru ya kayaknya. Rasulullah nggak pernah ngajari begini. Rasulullah itu habis Al-Fatihah langsung surat pilihan. Tapi imam yang satu ini habis surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Setiap sholat jahar begitu. Sampai akhirnya jamaahnya kumpul,
mengadu kepada imamnya terus bilang, wahai imam, ini perkara yang baru, Rasulullah tidak pernah ngajari begini, kok kamu baca kulhu setiap kali rakaat? Kata imamnya, ya monggo, saya soalnya suka sama surat ini, kalau misalnya kalian tidak berkenan ya sudah, kalian tunjuk imam, saya tak jadi makmum. Wah, karena tidak ada bacaan yang sebagus imam ini, akhirnya mundur, jamaah mundur. Wah, ngambek imamnya gitu kan. Kira-kira begitu ya. Tapi agak mundur, tapi melapor ke Rasulullah ke Madinah, jamaah ini, ya Rasulullah, kami punya imam agak punya cara baru gitu, kira-kira ya. Terus akhirnya Rasulullah utus seseorang untuk manggil imam ini, dipanggil sama Rasulullah. Lihat cara Rasulullah mengingatkan orang ini, tidak langsung dikatakan anta tukhalifu sunnah, kamu menyelisih sunnah, enggak, anta ahlul bid'ah, itu enggak ya. Tapi cara Rasulullah apa? Ya, apa alasanmu membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah? Ya, kata sahabat ini, "Anni uhibbu surat Al-Ikhlas, uhibbu surat Al-Ikhlas." Ya Rasulullah, karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, terus Rasulullah mengatakan, "Inna hubbaka laha adkhalakal jannah." Sungguhnya cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam jannah. Jannah hadirin, bukan kullu dalalatin finnar gitu ya. Padahal perkara baru kan? Nah seperti itu. Nah maka hati-hati ya dimuliakan Allah. Jangan dalam melihat dalil itu tidak cukup tersirat saja. Ya. Maka ini yang akhirnya menjadikan kita setiap kali ada perkara baru di masyarakat, dan ini banyak di Jawa, itu banyak hadirin. Perkara-perkara seperti itu banyak, dan itu mereka turun temurun dari guru-guru mereka. Ya, dari para aulia Allah, para ulama dulu yang berdakwah di Pulau Jawa dan di Nusantara ini. Ya. Artinya gini loh, Indonesia ini kan mayoritas Muslim kan. Dulu padahal agamanya animisme kan, Buddha, Hindu. Langsung jadi 90% Muslim. Ya. Pada waktunya, kalau sekarang kan 85%. Ya. Artinya berarti ini yang dakwah di sini bukan orang main-main. Ini mesti para ulama yang sangat menguasai ilmu syar'i. Ya. Tidak mungkin hanya pedagang, tidak mungkin. Ya. Artinya memang ada orang-orang utusan dari kesultanan, dari kekhilafahan ketika itu, yang betul-betul tahu betul fikih dakwah, tahu betul bagaimana menyampaikan ilmu, gitu ya. Nanti kawan-kawan main untuk ke Kudus, ke satu Samah ini. Nanti kita tahu bagaimana dakwahnya, apa sih, Sunan Kudus ya.